Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Wali Songo Pejangaan Bapak Ahmad Zainuddin Eskom, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan tata usaha MTS Wali Songo Pejangaan, serta teman-teman peserta didik baru yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Matsama secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman peserta didik baru yang berbahagia, sebelum saya menguraikan materi pada kesempatan hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Asia, beralamat di Jalan Suratman nomor 1, RT 4 RW 3, Desa Jebol, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Pada poin yang pertama, kaitannya dengan kegiatan pengembangan diri. Ya, perlu kita ketahui bahwa sekolah tujuan utamanya adalah agar kemampuan kita berkembang, sehingga banyak rangkaian kegiatan yang perlu kita ikuti. Yang pertama, PHBN. Jadi PHBN ini kepanjangan dari peringatan Hari Besar Nasional. Banyak ragamnya. Contohnya, peringatan Hari Pramuka, yang biasanya kita peringati setiap tanggal 14 Agustus dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam kegiatan lomba, seperti lomba poster, kemudian cerpen, dan lain sebagainya. Berikutnya PHBI. PHBI kepanjangan dari peringatan Hari Besar Islam. Tentunya kita semuanya tahu, seperti halnya peringatan Isra Mi'raj, kemudian peringatan Maulid Nabi, kemudian juga peringatan 1 Muharram, yang biasanya kita setiap tahunnya mengadakan kegiatan santunan untuk yatama. Selanjutnya, pengembangan diri yang ketiga tentunya tidak kalah pentingnya tentang organisasi. Nah, ini organisasi merupakan hal yang paling mendasar dalam lingkungan Madrasah Sanawiyah Wali Songo. Jadi, organisasi yang ada di dalam madrasah ini adalah organisasi IPNU IPPNU. Berikutnya, ekstrakurikuler. Jadi banyak ekstrakurikuler yang akan diberikan untuk seluruh peserta didik. Nanti silahkan Anda memilih sesuai dengan bakat dan minat. Berikutnya adalah event lomba.
Madrasah kita pernah memenangkan juara 1 LCC tingkat kesehatan tingkat Kabupaten Jepara. Alhamdulillah dimenangkan oleh Ananda Nur Hasan Salim dari kelas 9A. Berikutnya lagi prestasi yang tidak kalah membanggakan, yaitu lomba kaligrafi. Yang pertama di Kembang pada saat lomba HSN memenangkan juara 2, dan di Unisnu yang pada saat kegiatan pandemi kemarin memenangkan juara 1 yang diwakili oleh Ananda Salma Isdiana dari kelas 8A. Luar biasa Ananda Salma ini karena sudah memberikan kontribusi berupa 2 piala ke madrasah ini. Selanjutnya pencaksilat. Alhamdulillah kemarin Ananda Muhammad Sofi memenangkan juara 3 lomba pencaksilat di Gor Welahan Jepara. Kegiatan event lomba yang lain seperti lomba roket air, kemudian lomba KSM yang kemarin untuk mapel matematika diwakili oleh Ananda Salma Isdiana, kemudian mapel IPA diwakili oleh Ananda Zahratul Amalia, dan mapel matematika yang diwakili oleh Ananda Anissa. Untuk itu, dalam belajar jangan sampai mengedepankan 3DM. 3DM kepanjangan dari datang, duduk, diam, mendengarkan. Ikutilah setiap kegiatan yang bermakna di madrasah ini. Anak-anakku peserta didik baru yang kami banggakan, berikutnya tentang ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler ini terbagi menjadi 2, ya, terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok umum. Kelompok umum ini terdiri dari pramuka, rebana, PKS, olahraga, kaligrafi, qiraah, tata boga, juga pencaksilat. Nanti silahkan kalian memilih sesuai dengan bakat dan minat kalian masing-masing. Selanjutnya, untuk ekstrakurikuler program unggulan, antara lain bahasa Arab, kitab kuning, dan bahasa Inggris. Kemarin kita sempat praktek conversation di Yogyakarta, ya, dengan program Goes to Yogyakarta pada saat libur semester 1. Alhamdulillah teman-teman mencoba berkreasi percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan beberapa turis di Borobudur. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya tentang tata tertib madrasah. Tentunya supaya kualitas diri kita bertambah. Sebagai seorang pelajar, kita perlu mengikuti, melaksanakan tata tertib yang sudah ditetapkan di madrasah ini. Kaitannya yang pertama pastinya kita datang sebelum jam 7. 6.55 menit sudah sampai di madrasah. Karena KBM dimulai dari
pukul 7 sampai dengan pukul 13.20 menit. Apabila kita datang lebih dari pukul 7:05 menit misalnya, ini sudah mendapatkan penanganan poin pelanggaran. Untuk itu, sebagai antisipasi supaya tidak mendapatkan sanksi, biasakanlah datang sebelum pukul 7. Kemudian, untuk siswa yang bertugas piket, dimohon agar hadir lebih awal. 6:45 menit sudah datang ke madrasah untuk membersihkan ruang kelas agar pada saat KBM tidak mengganggu kegiatan. Berikutnya, apabila pada saat KBM di antara kalian ada yang ingin meninggalkan kelas dengan tujuan tertentu, agar izin kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Selanjutnya, apabila di antara kalian ada yang berhalangan hadir, misalnya sakit, atau karena kepentingan yang lain, harap menyertakan surat izin yang diketahui oleh orang tua dan diserahkan kepada pihak sekolah. Tata tertib yang tidak kalah pentingnya juga tentang berpakaian. Terkait dengan seragam, sudah ada ketentuan bahwa setiap hari Sabtu dan Minggu, maka seluruh peserta didik mengenakan seragam pramuka dengan kaos kaki warna hitam. Berikutnya, untuk hari Senin dan Selasa, seluruh peserta didik mengenakan pakaian OSIS, jadi atas putih, bawah biru. Berikutnya, untuk hari Rabu dan Kamis, seluruh peserta didik mengenakan seragam ma'arif disertai dengan jas alma mater berwarna hijau. Jadi seragam batik ma'arif ini bawahannya berwarna putih. Kemudian model seragam untuk siswa putra berlengan panjang, siswa putri baju tidak perlu dimasukkan dengan tujuan untuk menutup aurat. Satu lagi yang tadi belum saya sampaikan, bahwa siswa putra mengenakan peci. Berikutnya, terkait dengan pelanggaran tata tertib. Jadi ada buku pribadi nanti yang dipakai untuk mengcover, merekam seluruh pelanggaran, sehingga sebagai antisipasi, silakan nanti buku pribadi yang akan teman-teman peroleh nanti, silakan nanti dicermati, ikuti aturan yang ada, usahakan untuk tidak melanggar aturan seperti terlambat, kemudian merokok. Maaf ya, merokok itu juga termasuk kegiatan, bukan kegiatan. Ya, merokok itu merupakan perilaku yang melanggar aturan. Mengapa melanggar aturan? Karena merokok itu, kita sebagai pelajar tentunya uang itu masih minta. Dan kalau kita membiasakan merokok, artinya merugikan orang tua, juga merugikan diri kita.
Mengapa saya katakan merugikan diri kita? Karena rokok itu bagian dari merusak kesehatan organ tubuh kita. Jadi untuk siswa putra, tolong hindari rokok karena tidak ada gunanya. Kemudian di dalam buku pribadi juga terdapat reward. Apa itu reward? Reward itu berupa penghargaan. Apabila kita melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan poin yang nantinya berakibat pada penilaian buruk terhadap diri kita. Sehingga untuk menebus kesalahan-kesalahan itu, lakukanlah hal-hal yang dapat menutupi kekurangan kita, seperti rajin melaksanakan sholat duha, tentunya dengan tepat waktu. Misalnya kebetulan untuk sholat duha itu kita alokasikan pada jam pertama, jadi jam 7 siswa datang itu untuk melaksanakan sholat duha. Di dalamnya ada membaca nandom. Jadi untuk teman-teman yang berani untuk memimpin membacakan nandom, ini mendapatkan reward atau penghargaan. Ini salah satu untuk mengurangi poin kesalahan kita. Berikutnya, misalnya pada saat jam KBM, kita ikut andil bertanya, menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru, ini juga mendapatkan reward atau penghargaan. Ditambah lagi yang tidak kalah pentingnya, penghapusan reward apabila kita memiliki kemampuan mengikuti lomba dan alhamdulillah mendapatkan juara. Ini luar biasa, mendapatkan poin yang cukup tinggi, yaitu poin 100. Poin yang banyak untuk pengurangan poin pelanggaran. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipakai sebagai acuan pada kegiatan-kegiatan berikutnya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.